kami sahkan kepada masyarakat. Apalagi dalam kesempatan yang berbahagia ini yang kami akan perdakan organisasi kami pada nomor 1 tahun 2019 terkait dengan pajak daerah. Walaupun mungkin rancak di warna hitam, rancak tiap tahun hitam bayari, tapi secara detailnya akan di tahun. Nah, perda ini adalah perda nomor 1 tahun 2019 terkait dengan pajak daerah. Di dalamnya nanti ada pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Tapi secara tuntas nanti dikisahkan oleh Bu Ismi nanti. Sekaligus juga biasanya ada pertanyaan bagi sidang. Tapi ada bonusnya biasanya. Ya. Seluruh masyarakat Indonesia, belanja kita, penggerakan pembangunan pemerintahan kita ini masih harus didukung dengan pajak. Masih, Pak. Dari pendapatan negara 2.700 sekian triliun itu masih pajak mendominasi. Di Kaltim ini hanya 10,8 triliun. Itu pajak daerahnya 5,4 triliun kita. Saya biar poros-poros gak ini 5-4 triliun saya kumpulin. Tapi Pak, kenapa saya nih hendak bertemu dengan kita? Supaya kita tahu kan 5-4 triliun Bu Ismi titisnya itu kemana? Ya kan? Banyaknya Bang Bu Ismi ini. Pertama, karena di depan kita nih ada anggota DPR. Deknya senyaman-nyamannya titis 5,4 triliun tuh Bu. Kemudian yang membahas anggaran itu pasti DPR ya, utamanya. Bu Ismi, Kepala Bapenda, tolong jelaskan dulu pendapatan kita tahun 2022 ini berapa? Siap Pak, 10,8 triliun, ya kan? Terus pendapatan asli daerahnya 6, sekian triliun. Nah, pajak daerahnya 5,4 triliun. Pasti DPR akan bertanya, sudahkah titis yang 5 sekian triliun ini dianggarkan 20% untuk pendidikan? Dicek Bu, bisa marah sih. Mau dianggarkan untuk pendidikan 20% tuh Pak, wajib dan diaudit oleh BPK. Kemudian sudahkah dianggarkan untuk kesehatan 15%? Sudahkah dianggarkan untuk dana infrastruktur? Sudahkah ini, sudahkah ini? Jadi titis itu terkumpul, sudah ada alokasinya dan ini dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Kenapa saya sampaikan dengan kita? Supaya kita membayar pajaknya ikhlas. Dek kita mama kan? Bunyi bahasa ya campur-campur banjar lah. Jadi kalau di Samsat, apa Samsat nih ya kan? Sudah yang bayar pajak, panas pulang ruangannya loh. Begrumuk bahasa Banjar, begrumuk. Nah itu sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi itulah sebabnya segala sesuatu terkait dengan penyusunan APBD itu DPR mempunyai 3 fungsi anggaran, legislasi, peraturan daerah ini, ya Pak, dan fungsi pengawasan. Jadi kenapa Bu Ismi dengan Pak Saleh? Ya karena fungsi SIDA adalah fungsi legislasi. Jadi setiap peraturan yang dibuat oleh provinsi maka itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dan peraturan ini bisa juga bukan dari kami, tapi inisiasi DPRD. Kami bersepakat, atau bisa juga dari kami sidang menyetujui. Nah jadi itu Bapak Ibu. Nah karena tidak diperkenankan pemerintahan, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, melakukan pemungutan apapun namanya kepada masyarakat yang tanpa diatur dalam undang-undang. Jadi pajak ini sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Jadi boleh. Nah setelah ada undang-undangnya, dikawal juga gubernur pemprov memungut, namun ada perdanya ini, diaturlah perdanya. Memang perdanya ini Bapak Ibu kita lihat, kenapa perdanya di tahun 2019 menyeluruh. Baru 2019 disosialisasikan 2020 cuma 2021 COVID, 2022 COVID. Etam bersosialisasi ini kan 2022, 2023, 2004 lihat 2023 ini sosialisasi pulang. Berubah lagi peraturannya. Undang-Undang 1 nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya mengatur tentang salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah. Biar aja nih Pak sedikit mengawali sosialisasinya. Spiritnya rupanya memang akhirnya kita menyadari, akhirnya mungkin pemerintah pusat ya, karena sebagai inisiasi undang-undang saya mempelajari secara mendalam. Akhirnya pemerintah berpikir bahwa sebenarnya pemerintah itu harus bergandeng tangan dengan masyarakat secara mesra Pak, bukan secara terpaksa.
ibunya kita tidak ikhlas tadi membayar pajak, jadi desa juga biar Pak Saleh Kesa surplus sekian triliun. Bangun jalanan rusak, ya kan? Bangun gedung roboh. Itu karena ada keberkahan kan? Jadi ke depan. Kenapa ada Bapak Ibu ke depan tarif pajak itu Pak sudah berubah. Akad ini janganlah kita pada naik, turun Pak. Jadi memang sudah dipikirkan segalanya turun. Jadi beli mobil baru, pajak mobil barunya BBM-nya turun. Pajaknya turun, ya kan? Tapi saya sudah dipadani Pak Isran juga. Bunyi Pak Isran Ismi, diusah tinggi-tinggi pajaknya turun, ya kan? Turunkan aja sesuai dengan undang-undang. Bila perlu lebih rendah lagi sudah. Karena memang beliau ini kan memang sangat dengan masyarakat sangat dekat, sangat sedikit di luar ini. Bahkan sewa selama COVID ini aja, sewa stand yang di belakangnya museum itu kan? Itu dibebaskan sini tuh Pak. Kemudian yang orang berjualan tuh ada hampir setahun ada dipungut kontribusinya. Kemudian yang di PPU itu di penyeberangan ada kios-kios ya itu kan, ada juga. Di ACC sudah semua ada. Dan jika kita mengingat tahun lalu itu banyak benar diskon pajak. Setahun itu beliau berikan diskon itu. Dek Bapak punya diskon kan ada kesian masyarakat. Karena memang kondisinya kan memang kita tahu bersama. Nah itulah. Kita berikan aplaus dulu buat gubernur kalian. Baik Bapak Ibu, jadi langsung aja aplikasi. Amunnya kita dapat repot, wadah kita tuh ada Indomaret. Kita bayar di Indomaret aja. Amunnya di tiga rumah kita ada Pegadaian, bayar di Pegadaian. Amunnya di dekat rumah kita ada PT Pos, bayar di Pos. Amunnya di handphone kita tuh ada Tokopedia, bayar Tokopedia. Di Gojek kita tuh, aplikasi Gojek ada, link aja ada, segalanya ada Pak. Alhamdulillah kami mendapat penghargaan sebagai OPD terbaik 1 dalam keterbukaan informasi publik karena kami membangun sebuah aplikasi yang diberi nama Simpator, di mana Simpator ini bisa langsung melihat atau mengetahui penerimaan pajak dan jumlah pajaknya. Kita buka. Ya. Ini sekaligus saya mau memberikan hadiah setelah ini. Ya. Jadi ini aplikasinya Bu. Jadi ini dapat penghargaan. Ini kita coba cek. Coba minta nomor 1 kendaraan. Mana? Ya, Ibu. Di ada satu. Kemudian berapa nomor kendaraan? 6490 OO. Bisa kita padahin namanya ya? Ya, keluar. 64. Nah, tahu ibunya nih biasa kita pakai aplikasinya nih. Ya, Simpator. Nah, dua. Berikan aplaus dulu. Mas Bambang langsung kasih hadiah nih biasa pakai Simpator kan. Ibu Sri Widiawati, Jalan Anggana. Pajaknya alhamdulillah taat pajak ke dia bulan November 2022 membayar pajak 201.000 sekian. Selamat ya. Di Papa biar diberi Mas Bambang nih sanret pakai mencuci piring karena Bu kami Anda beri kita minyak dia sakit mau cari Bapak kita minyak dia ada orang jual luar biasa ini industri ya itu Mbak banyak 39 CP 39 CP nggak apa-apa biar belum dilihat langsung dikasih hadiahnya ini satu. Ini langsung dikasih hadiahnya. Biar belum dilihat nggak apa-apa. Kan persahabatan. Ya. Oke, namanya Isanuddin. Benarkah? Betul. Alhamdulillah. Ini motor baru tidaknya nih? Oh, mobil. Mobil masa pajaknya Maret 2023. Berarti 2022 Maret ini udah bayar ya? Baru bayar. Alhamdulillah sudah bayar ternyata. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah aplikasi yang dibangun. Coba kita buka real time penerimaan. Jadi ini Simpator untuk kita memudahkan. Mohon maaf ya, misalnya kan ada rumah kemalingan ada CCTV, kalau kita lihat kendaraannya berapa, kita bisa ngecek, oh itu siapa ya, nomornya aja bisa kita tahu tuh alamatnya di mana, apa di mana. Nah ini kita bisa melihat, ini Pak real time ini kita. Ini
kalau sampai sejam lagi dapatlah berapa miliar. Kita lihatnya bergerak nih Pak. 2,3 miliar. Ini penerimaan nih per hari ini seluruhnya di Tokopedia. Berikan aplaus dulu. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat aplikasi ini tanpa di password. Ini yang dapat penghargaan karena kami tidak mempassword, tidak apa-apa, langsung masyarakat bisa tahu. Teman saya dari Jawa Timur, Bu Ismi, Ibu kok berani ya terbuka? Ini kan rahasia. Saya katakan nggak ada rahasia. Karena APBD kita aja dipublis. Dan ini kan masyarakat bayar ke pemerintah, wajib kita terbuka supaya masyarakat tahu kemana. Ini langsung ke kas daerah. Ini alhamdulillah 2,3 miliar hari ini. Pajak kendaraannya 1,6 miliar, ini BBNKB-nya 787 miliar. Ini karena etam hari Jumat Pak. Tapi kalau etam hari kerja Senin, Selasa, Rabu ini bisa mencapai 10 miliar. Dan ini pitisnya, aduh ini kalau direkam, ini pitis ya. Uangnya itu langsung masuk ke kas daerah. Masuk ke kas daerah Kaltim. Ini Pak, ini kalau duduk-duduk biasa-biasa ini sampai 3 miliar aja. Dan ini Bapak misalnya coba bukain ini nak, yang kukar nak. Dari ini buka kukar, klik kukar. Ya, target capaian ya, oke. Ya, kukar. Jadi tahu hari ini berapa jatahnya kukar. Ini kukar ya? UPTD kukar, oke. Nah, kukar ini 100 sampai dengan ini total penerimaannya Kukar ya nih ya. Total penerimaan kukar ya kukar. Iya kukar. Iya oke ini kukar. Nih kukar berapa? Nih 113 juta sekian PKB. BBNKB tidak ada pemasukan. Ya. Nah jadi tegak inilah. Jadi kalau misalnya Bapenda Kukar ingin tahu berapa ya kira-kira bagi hasil ini? Ini lihat aja di sini Pak. Oh berarti kalau Bu Ismi dapat semiliar berarti ada nih. Walaupun saya di 30 miliar kan 3 ibu. Nah inilah aplikasi yang kita bangun dalam rangka untuk membangun trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena kita ingat kasus zaman dulu Pak ya, kasus pajak Gayus zaman dulu. Gayus, jadi rasa-rasanya terganggu ya. Artinya betul Pak kalau kita bayar pajak ini akan dipakai. Nah, alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah semakin bagus, kita semakin transparan, semuanya kita upayakan online Bapak Ibu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu, terima kasih kita yang telah mendukung hari ini. Kenapa kita hanya berbicara tentang pajak kendaraan bermotor? Karena memang ini yang dimiliki oleh wajib pajak dan masyarakat. Kalau pajak bahan bakar tadi itu perusahaan Bu. Ya. Kemudian kali 24 jam. Tim kami dari Jasara Harja itu sudah langsung membayarkan santunannya. Itu ada yang ahli warisnya di Medan, kemudian ada yang di Tangerang, satunya di mana gitu, karena ada beberapa yang dari luar daerah. Itulah fungsi yang kita bayarkan di dalam struk pajak kita itu. Kita ada melihat SWDKLJ, santunan wajib dana kecelakaan itu ya, jalan itu termasuk di situ Bu. Jadi kemudian Bapak Ibu juga mengikuti gubernur yang sedang mengunjungi pasien, menyerahkan sertifikat untuk tanggungan berobat, itu termasuk ada asuransi di dalam yang Bapak Ibu bayarkan. Jadi saya pikir Bapak Ibu pemerintah sudah semakin transparan dan bagus, akuntabel, sehingga melalui saya sebagai juru bicara, karena sesuai dengan tupoksi, tidak ada keraguan Bapak Ibu seluruh yang hadir pada hari ini, tidak perlu ada keraguan untuk membayar pajak. Karena saya ini Pak bunyi orang sugih. Iya Pak saya. Tapi saya tidak pernah menjawati pitisnya 5,4 triliun itu. Hanya melihat di handphone, komputer, menghitung, tidak pernah melihat tidak apa banyaknya ini tidak pernah. Tapi sangat membahagiakan karena ini digunakan untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur Bapak Ibu. Kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Jadi Bapak Ibu